Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aransyah. Saya di sini akan menyajikan atau memaparkan tentang perbandingan dari diskusi ilmiah. Untuk yang pertama itu ada diskusi panel. Untuk diskusi panel sendiri menurut tarikan 2008 adalah diskusi panel ialah forum yang menghadirkan 3 hingga 6 panelis untuk menjelaskan materi ataupun juga memaparkan materi sesuai perspektif yang berbeda. Ada jumlah dan karakteristik dari peserta. Yang pertama itu ada moderator, penulis, lalu ada panelis dan audiens. Untuk peran dari notulen sendiri di sini akan mencatat atau merangkum poin penting dari diskusi panel tersebut disampaikan. Lalu ada panelis. Di sini panelis akan menyajikan atau memaparkan materi sesuai isu yang telah ditentukan. Di sini audiens akan bertugas untuk mendengarkan dan juga berperan aktif dalam sesi diskusi. Untuk tingkat formalitasnya itu berada di semi formal hingga formal. Untuk peran moderator di sini bertugas untuk memimpin dan juga mengarahkan jalannya diskusi dari awal hingga akhir dengan kondusif. Di sini juga moderator akan menjaga alur diskusi dengan tertib. Lalu hasil yang diharapkan dari diskusi panel ialah diharapkannya berupa kesimpulan dari ringkasan yang terdapat dari isu yang telah ditentukan berdasarkan perspektif yang berbeda. Lalu dilanjut dengan seminar. Menurut dari USA 2013, seminar ialah suatu pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah yang diisi dengan para ahli dalam bidangnya, yang pada akhirnya akan disimpulkan soal rumusan masalah tersebut. Untuk jumlah dan karakteristik sertanya ada MC, moderator, penulis, audiens, dan narasumber. Di sini MC bertugas akan membuka ini seminar di awal-awal. Lalu ada tingkat formalitasnya berada di tingkat formal. Peran dari moderator sendiri ialah untuk memandu jalannya seminar dengan lancar, dan juga moderator berperan untuk mengelola waktu yang digunakan dalam sesi diskusi. Adapun juga hasil yang didapat dari seminar, yaitu audiens dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut dengan konferensi. Menurut RES 2014, konferensi merupakan pertemuan formal sekelompok individu ataupun juga antar badan yang bertujuan untuk membahas suatu topik dan juga mendapatkan kesimpulan bersama. Jumlah dan karakteristik peserta ini ada moderator, penulis, pembicara atau peneliti, lalu ada keynote speaker dan audiens. Untuk keynote speaker di sini berperan untuk membuka konferensi ini, untuk membuka topik awal konferensi ini. Dilanjut dengan tingkat formalitas, itu berada di tingkat formal. Peran moderator di sini untuk mengatur alur berjalannya konferensi dengan lancar dan juga mengatur sesi presentasi dan tanya jawab, serta menyimpulkan hasil diskusi dari konferensi tersebut. Untuk hasil dari konferensi ini diharapkan ialah publikasi lanjutan dan juga kritik dan saran yang diberikan oleh para peserta kepada para peneliti, serta pemahaman yang baru atau memberikan atau dapatnya wawasan baru bagi para audiens. Dilanjut dengan simposium, yaitu menurut Tarigan 2008, simposium ialah pertemuan ilmiah yang mendatangkan beberapa panelis untuk membahas suatu isu tertentu dan juga berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Jumlah dan karakteristik peserta ini ada moderator, penulis, pemateri, dan juga audiens. Untuk tingkat formalitasnya berada di tingkat formal, dan juga peran moderator di sini bertugas untuk mengarahkan dan memimpin jalannya diskusi dari awal hingga akhir dengan lancar. Moderator juga di sini akan menjaga tata tertib bagi para peserta untuk aktif dalam sesi diskusi. Moderator juga akan mengelola waktu dalam sesi diskusi tersebut supaya sesuai dengan prosedur ataupun dengan struktur rencananya. Lalu hasil akhir dari simposium ialah terdapatnya kesimpulan yang sesuai berdasarkan perspektif yang berbeda sesuai dengan isu yang telah dibahas. Dilanjut dengan kolokium. Menurut Rahmawati 2025, kolokium ialah suatu seminar ataupun forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi bagi para mahasiswa tahap akhir dengan tujuan untuk mengerjakan tugas akhir seperti skripsi. Lalu mahasiswa akan mempresentasikan di depan audiens, yaitu dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Jumlah dan karakteristik peserta di sini ada moderator, penulis, panelis, dan audiens. Untuk audiensnya ada dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Di sini tingkat formalitasnya berada di semi formal hingga formal. Untuk peran moderatornya bertugas untuk mengarahkan dan juga memimpin jalannya diskusi dari awal hingga akhir dengan kondusif. Dan juga moderator akan memberikan kesempatan bagi para panelis dan juga
audiens untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Lalu hasil yang diharapkan dari kolokium ialah berupa kesimpulan atau juga ringkasan yang didapat dari isu penelitian yang telah dibahas oleh mahasiswa dari berbagai sudut pandang. Lalu ada debat. Menurut Karaf 2004, debat ialah kegiatan adu argumen yang dilakukan oleh antar individu maupun juga antar kelompok. Debat bertujuan untuk mempertahankan gagasan untuk mempertahankan gagasan sesuai dengan mosi yang telah dibahas. Untuk jumlah dan karakteristik peserta ada moderator, non-tulis, tim. Untuk tim sendiri terbagi menjadi tim pro dan juga tim kontra. Ada audiens dan juga juri. Juri di sini di akhir akan menilai hasil dari debat yang telah dilakukan oleh tim pro dan juga tim kontra. Untuk tingkat formalitasnya berada di semi formal hingga formal. Lalu ada peran moderator di sini untuk membuka dan juga menutup sesi debat antara kedua tim pro dan juga tim kontra. Dan juga moderator akan memberikan kesempatan berbicara bagi para kedua tim dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hasil dari debat ialah untuk memenangkan lomba dan juga mendapatkan kesimpulan dari berdasarkan mosi yang telah dibahas dan juga berdasarkan perspektif berbeda. Saya di sini akan mengambil seminar sebagai rancangan kegiatan ilmiah untuk tingkat fakultas. Saya mengambil seminar dengan alasan seminar mendapat menjadi sarana bagi para ahli untuk memberikan wawasan dan juga pengetahuan tentang pemanfaatan dan juga kekurangan dari artificial intelligence atau AI dalam pendidikan tinggi baik dalam pembelajaran, evaluasi, pengetahuan dan juga bimbingan. Seminar juga merupakan forum yang sangat terbuka bagi para audiens. Selain poin dari materi yang disampaikan oleh narasumber, audiens juga dapat menambah wawasan karena seminar bersifat diskusi yang sangat terbuka. Untuk struktur acaranya, saya telah menyusun durasi dengan waktu 3 jam lebih. Untuk masing-masing sesi telah saya paparkan seperti sesi pembukaan berjumlah 15 menit, sesi presentasi 60 kali 2 menit, dan juga sesi diskusi 30 kali 2 menit, sesi istirahat 10 menit, dan juga sesi penutup 10 menit. Untuk sesinya terbagi menjadi 2 dan juga narasumber berjumlah 2. Tiap narasumber mempunyai waktu 60 menit untuk memaparkan materi yang telah ditentukan. Adapun juga tantangan dan solusi dari seminar yang pertama itu ada waktu yang terbatas. Untuk waktu yang terbatas ini solusinya ialah bagi pihak panitia dapat mengatur waktu yang sesuai dan juga keterlibatan moderator untuk mengelola waktu dalam diskusi supaya waktu tersebut tidak terbuang dengan sia-sia. Lalu ada yang kedua, ada kendala teknis yang tidak terduga bagi solusinya ialah pihak panitia dapat melakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari adanya kendala teknis yang tidak terduga. Lalu yang terakhir ada partisipasi peserta yang pasif. Solusi dari ini ya, moderator dapat mengatur suasana ataupun juga mendukung bagi para audiens yang pasif untuk menjadi aktif. Dan juga moderator dapat membuat ruang tanpa adanya intimidasi bagi peserta untuk berperan aktif. Saya sudah mengukur keberhasilan acaranya. Untuk yang pertama ialah para peserta mengikuti seminar dengan aktif dalam sesi, baik itu sesi tanya jawab maupun juga sesi mendengarkan. Lalu ada meningkatnya pemahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan dari narasumber. Lalu yang ketiga ada hasil evaluasi, kritik dan saran yang diberikan oleh peserta. Yang terakhir itu ada tergunanya wawasan dan juga pengetahuan yang didapat oleh audiens dari narasumber dan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang dapat saya sampaikan dari hari ini. Saya Rizka Ransyah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.